Dan seperti ini kualitasnya. Jika diperhatikan ini batangnya sudah mulai kokoh. Ini benih jagung manis yang saya semai terhitung hari ini sudah diusahakan. Ketika melakukan pengocoran menggunakan JPT ini harus benar-benar. Ini akan saya tanam satu baris saja, dan di ujung gulutan sana akan saya tanam juga satu baris. Nah, assalamualaikum, selamat sore, pripun kabare di hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sekarang hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 waktu sore sekitar pukul 15:45. Dan untuk cuaca di hari Sabtu ini seperti ini lur. Di sini turun hujan ya, padahal sudah 4 hari terakhir ini cuacanya panas banget. Dan setelah diguyur hujan seperti ini, kualitas lahan yang kedua di belakang rumah, gulutannya nampak semakin lebih menghitam lagi. Masya Allah, malah dah kawanku ya. Nah, aktivitas saya hari ini akan melakukan perawatan terhadap benih cabai rawit ini kawanku. Dan ini perkembangan hari ini di usia berapa? 4 minggu ataupun 28 hari setelah semai. Dan beberapa hari kemarin sudah saya aplikasikan pupuk daun ya. Dan seperti ini kualitasnya. Jika diperhatikan ini batangnya sudah mulai kokoh. Nih lur, seperti ini. Kemudian untuk terubus baru ataupun daun-daunnya juga ini warnanya juga keren lur ya. Alhamdulillah semakin lebih montok-montok lagi. Nah, perawatan hari ini di usia 4 minggu saya akan mengoptimalkan pertumbuhan benih yang tertinggal ataupun terhambat. Seperti ini contohnya. Yang ini besar, yang ini kecil, yang ini besar, yang ini kecil, ini lebih kecil lagi. Nah, biasanya pertumbuhan benih yang seperti ini teh terhambat dari perakarannya yang kurang maksimal. Seperti ini juga nih. Nah, perawatan hari ini supaya pertumbuhan benih-benih ini teh bisa tumbuh dengan serampak dan juga seragam. Ada zat khusus yang akan saya aplikasikan dengan cara dikocor. Seperti ini. Ini kan sudah saya sortir kawanku ya. Ini yang pertumbuhannya agak terhambat, kemudian ini yang bagus sudah saya sortir. Nah, ini yang bagus dan ini yang masih kecil nih. Ini yang pohonnya tinggi-tinggi menjulang. Sepertinya benih-benih seperti ini tidak akan saya pindahkan ke lahan. Nah, ini apalagi yang masih kecil. Jadi ini sudah saya sortir. Nah, supaya pertumbuhan benih-benih ini bisa lebih serempak dan seragam lagi, maka akan saya aplikasikan zat khusus supaya pertumbuhannya sama rata. Baik kawanku ya, sebelum dibahas lebih lengkap, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Sebelum ke perawatan benih cabai, terlebih dahulu saya akan memperlihatkan dulu kepada teman-teman bahwa memang ini benih jagung manis yang saya semai terhitung hari ini sudah 5 hari setelah semai. Nah, ini benih jagung yang saya tanam, Mabes F1 produksi Bintang Asia. Nanti teknik persemaian jagung manis ini akan tayang di YouTube Mitra Pertanian Channel. Bagaimana sih cara perawatannya, bagaimana cara media, apa saja media semainya, dan juga bagaimana perawatan supaya benih jagung manis ini bisa tumbuh serempak dan juga aman dari serangan hama lalat bibit. Nantikan informasinya akan tayang di YouTube Mitra Pertanian Channel. Baik kawanku ya, mari kita memulai untuk melakukan perawatan terhadap benih cabai rawit ini. Nah, perawatan sebelumnya kan saya gunakan aplikasi pupuk daun ataupun cara foliar. Kalau kali ini saya aplikasikan dengan cara dikocor. Di sini sudah saya siapkan alat siramnya, gembor. Ini kapasitasnya 10 liter. Dan untuk zat pengatur tumbuhnya, untuk mengoptimalkan pertumbuhan yang terhambat ataupun kerdil supaya
tumbuh serempak, saya gunakan ini. Zat pengatur tumbuh tanaman ataupun Serenade dari produk Bayer ya. Ini kandungannya bahan aktifnya ini. Bahan aktifnya Bacillus subtilis QST 713 1/10⁻⁹ CFU per gram. Jadi zat pengatur tumbuh tanaman ini mungkin berbeda dengan zat aktivator seperti Ambisien kawanku ya, karena ini kan mengandung Bacillus subtilis. Dan untuk dosis yang akan saya gunakan untuk mempercepat pertumbuhan benih-benih cabai ini, dosis per 10 liter ini akan saya gunakan sebanyak 1 tutup botol ini. Ini kapasitasnya kurang lebih berapa ya, sekitar 30 milian lah kurang lebihnya. Cukup. Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam ini gembor ini. Nah, jadi kurang lebih takarannya teh berapa ya, sekitar 3 mili lah per liternya kawan ya. Nah, ini diaduk terlebih dahulu biar benar-benar larut sempurna. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sudah larut sempurna, ini tinggal dikocorkan langsung ke media persemaian. Bismillahirrahmanirrahim. Diusahakan ketika melakukan pengocoran menggunakan JPT ini harus benar-benar semuanya tersiram lur ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Seperti ini. Dan alhamdulillah setelah dispray dengan kedua pupuk daun beberapa hari kemarin, ini ketika disiram seperti ini tidak banyak yang rebah lur ya. Silahkan kawan-kawan lihat, ini pertanda bahwa memang kualitas batang dari persemaian ini sudah kuat dan juga kokoh. Insya Allah ini setelah diaplikasikan JPT ini, pertumbuhan persemaian yang tertinggal ataupun terhambat ataupun kerdil insya Allah bisa segera menyusul. Nah, ini disiram semuanya kawan. Nah, ini yang kecil juga akan saya siram supaya pertumbuhannya bisa mengejar. Nah, selesai. Alhamdulillah. Ini kan larutannya masih ada kawanku ya. Ini baiknya jangan dibuang, bisa diaplikasikan kembali di 2 minggu berikutnya. Ini kan lebar juga nih, masih banyak. Kalau saya mungkin akan diaplikasikan besok untuk persemaian jagung manis ini supaya pertumbuhannya bisa serempak dan juga sama rata. Dan seperti ini kawanku, perkembangan benih cabenya setelah dilakukan pengocoran, dan nampak sekali ya, ini batangnya sekarang sudah kuat meskipun disiram menggunakan gembor. Alhamdulillah nih seperti ini sudah kuat ini malur tuh. Dan secara keseluruhan seperti ini, Masya Allah, sekarang benihnya terlihat lebih seger, lebih montok, dan juga ya kawan-kawan bisa menilai sendirilah seperti apa kualitas benih cabai yang saya rawat ini. Sebenarnya benih ini teh banyak yang mau beli lur, tapi ya saya nyemai hanya untuk kebutuhan penanaman pribadi saja, tidak diperjualbelikan. Seperti itu kawanku ya. Dan nanti akan diupdate lagi perkembangan setiap perawatan di minggu berikutnya lagi, baik itu perawatan untuk pencegahan hama maupun penyakit tanaman. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan benih cabai rawit ini di usia 4 minggu mungkin cukup jelas. Dan saya akan sedikit mengajak kawan-kawan untuk melihat secara keseluruhan lahan yang berada di belakang rumah ini. Wih, Masya Allah, ini sebenarnya tinggal di penutupan mulsa lur ya. Tapi saya akan nunggu dulu 1 minggu sebelum benih dipindah tanamkan, maka mulsa sudah siap dipasang. Masya Allah, ini tadi sudah saya bersihkan
rumput-rumputnya tanpa dispray dengan herbisida. Saya cabut manual saja lur sambil ngebuburit. Masya Allah nih seperti ini secara keseluruhannya. Untuk populasi cabai rawit di sini ada beberapa teknik yang akan saya terapkan. Pada gulutan ini akan saya tanam satu baris saja, dan di ujung gulutan sana akan saya tanam juga satu baris. Nah, 9 gulutan akan saya tanam 2 baris. Semua ini untuk menjadi perbandingan. Sebenarnya kalau menanam cabai satu baris seperti apa sih hasil buahnya, yang 2 baris seperti apa hasil buahnya, dan juga pertumbuhannya. Nantikan untuk edukasi akan saya sampaikan secara jelas dan juga tuntas begitu kawanku ya. Mungkin untuk informasi yang saya sampaikan mungkin cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat kawanku ya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.